Langsung saja kita persilakan Ustadz kita untuk memulai materinya. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, ya, kita memasuki pertemuan yang ke-18 ya, pada majelis suami. Dan sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita berada di bulan Sya'ban, di mana bulan yang dilupakan atau dilalaikan. Manusia terlalaikan dengan bulan Sya'ban ini. Padahal dia adalah bulan di mana amalan-amalan selama setahun dinaikkan ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adapun materi kita di malam hari ini, materi yang sangat singkat yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya Kaifa taj'al zawjataka tuhibbuk. Bagaimana kita sebagai seorang suami, bagaimana tips-tips cara-cara untuk menjadikan istri-istri kita mencintai kita. Nah, kita sampai pada judul yang ke-18, Qaddim lahal auna fi syu'unil manzil. Indahnya berbagi. Berbagi apa? Yaitu berbagi beban. Kalau secara letter-let di sini Syekh mengatakan qaddim lah, berikan kepadanya al-auna, bantuan, fi syu'unil manzil, dalam urusan rumah tangga. Suami pada dasarnya bukanlah seorang yang hanya memerintahkan dan melarang atau berpangku tangan dan tidak membantu istrinya dalam menyelesaikan urusan-urusan kesibukannya di dalam rumah tangga. Nah, di sini Syekh mengatakan kepada kita semuanya bahwa rumah tangga itu bukan dibangun semata-mata di atas nafkah saja, tapi juga rumah tangga itu terbangun di atas kehadiran, di atas kepedulian, di atas kerjasama, di mana banyak dari rumah tangga yang kita temukan retak bukan karena tidak adanya nafkah, bukan karena kurangnya rezeki, tapi karena lelah yang terpendam dan karena perhatian yang hilang, atau juga karena rasa cinta yang telah padam. Laisa syartan, kata Syekh. Laisa syartan, bukanlah satu syarat. An tu'inaha fi syu'unil manzil bi sifatin daimah. Bukan syarat dan bukan maksud dari judul ini berbagi, ya, meringankan beban. Bukan berarti selalu suami membantu istrinya. Itu bukan syarat. Syaratnya harus selalu, bukan. Tapi lakin indama taj'aluka bainal hini wal akhar taqumu bimusa'adatiha. Tapi ya mestilah kita melihat kesempatan-kesempatan, momen-momen ya di mana suami harus peka untuk membantu istrinya.
Fa innaha sawfa tash'ur bis sa'adah. Karena dengan sedikit bantuan saja dari suaminya, maka istri akan merasa bahagia. Wa yan'akisu dzalika 'alaika wa 'ala baitika. Dan kebahagiaan istri ini akan terbias kepada suaminya dan kepada rumah tangganya. Wa qad yadhunnu ba'dhu rijal. Namun fenomena di lapangan, ya, sebagian para suami itu menyangka bahwa anna amala ayya syai'in fil manzil, jika dia membantu istrinya dalam melakukan apa saja, yantaqisu min qudratihim, maka dia merasa rendah atau karismanya akan berkurang, atau wibawanya sebagai seorang suami itu akan hilang. Ini pandangannya sebagian kaum lelaki. Jika dia membantu istrinya, maka itu akan mengurangi wibawanya sebagai seorang suami. Au yuqallil min rujulatihim, atau peranan dia sebagai seorang laki-laki itu akan berkurang jika dia membantu pekerjaan istrinya. Wa hadza ghairu sahih mutlaqan. Dan ini sama sekali tidak benar dan tidak dibenarkan. Bal huwa fahmun maqlubun limafhumil qiwamah wa rujulah fil Islam. Bahkan pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang terbalik dari pemahaman qiwamah. Qiwamah yang sejatinya, yang sebenarnya. Qiwamah itu artinya, atau cara bahasa qiwamah itu artinya pilar yang menopang beban, tiang yang menopang beban. Ini qiwamah. Jadi laki-laki itu seperti qiwamah atau tiang yang menopang beban rumah tangga. Nah, itu qiwamah dalam Islam itu, jika kita membantu istri, maka itulah qiwamah. Tatkala kita tidak membantu istri atau biarkan dia bekerja sendirian, nah ini mengurangi qiwamah itu sendiri. Dan rujulah ke laki-lakian. Dalam Islam, laki-laki itu ketika dia bersama istrinya dan dia semakin membantu istrinya, maka semakin nampak kelaki-lakian. Berbeda dengan pandangan kebanyakan laki-laki, bahwa ketika membantu istri itu akan mengurangi kelaki-lakiannya, akan mengurangi perannya sebagai, atau wibawanya atau karismanya sebagai seorang suami. Baik. Hadjun Nabi fi khidmatil ahli. Bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkhidmat, dalam melayani keluarganya. Laqad kana sayyidul bashar wa sayyidu waladi Adam Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan nasi li ahli. Sungguh adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul bashar, penghulu, pemimpin, sayyid bagi semua manusia. Beliau pemimpin untuk semua anak-anak Adam. Bagaimana petunjuk beliau? Bagaimana keseharian beliau di rumah tangga beliau yang menjadi panutan bagi kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yu'inuhum fi syu'unil bait. Membantu istri-istrinya
dalam menyelesaikan perkara rumah tangga. Ala ragmi min kathrati a'ba'ihi da'wiyah wal jihadiyah. Ya, meskipun padahal Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam seorang mujahid, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang qadhi, ya, seorang mufti. Banyak peran yang beliau perankan. Tapi ternyata untuk perannya sebagai seorang suami tidak menjadikannya meninggalkan bantu istri-istrinya. Sesibuk apapun beliau dalam dakwah, ketika sampai di rumah membantu keluarganya. Taqulu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha indama su'ilat an hali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Aisyah, ibunda kita yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengabarkan kepada kita keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya, bagaimana Nabi bersamamu di rumahmu? Bagaimana Nabi bersama istri-istrinya di rumahnya? Maka Aisyah, ibunda kita ini menjawab, kana basyaran minal basyar. Nabi itu seorang laki-laki, seorang manusia seperti layaknya manusia yang lain. Yaghsilu thawbah. Nabi mencuci pakaiannya sendiri. Wa yahlibu syatah, dan memerah susu memerah susu dari kambing atau dari sapi untuk keluarganya. Wa yakhdimu nafsi, dan melayani dirinya. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Adalah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu jika di rumah mihnati ahli, mengurus urusan rumah tangganya. Beliau menjadi khadim, selalu membantu urusan istri-istrinya. Tapi فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. Ketika masuk waktu salat, maka beliau segera bergegas ke masjid. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, ketika di rumah itu selalu bercengkrama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mendengar adzan masuk waktu salat, maka beliau meninggalkan istri-istrinya seakan-akan tidak mengenal mereka. Ini profil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga, melihat mana yang belum terurus, beliau urus, mana yang belum selesai, beliau selesaikan. Tapi ketika masuk waktu salat, beliau seakan-akan tidak mengenal mereka. Langsung menuju masjid. Masya Allah. Coba kita perhatikan. Rasul kita itu Rasulul Ummah. Rasul untuk seluruh manusia. Dan beliau juga pemimpinnya, pemimpin umat ini. Meskipun demikian, status ini tidak menjadikan beliau mengesampingkan urusan-urusan rumah tangga beliau. Lalu coba kita perhatikan bagaimana ta'silul Qur'ani li mabda'it ta'awun. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita bekerja sama. Kalau ayat umum mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian, bekerja samalah kalian dalam perkara-perkara kebaikan dan juga dalam perkara-perkara yang menyampaikan kita kepada ketakwaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara-cara yang baik.
Cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal kita. Di masyarakat kita cara-cara seperti ini yang baik. Maka itulah anjuran Al-Quran. Jika perkara yang baik ini kita tambah, maka ini yang disebut dengan keutamaan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa kata Syekh? Wal ma'rufu ismun jami'un likulli ma ta'arafa an-nasu ala husnihi syar'an wa aqlan. Ma'ruf, kebajikan, kebaikan, itu adalah satu nama yang umum yang mencakup semua makna kebaikan yang dipandang baik oleh manusia secara syariat dan secara logika. Dan tidak dipungkiri lagi bahwa membantu istri kita dalam meringankan sedikit dari urusan rumah tangga ini masuk dalam kategori ma'ruf. Syekh mengatakan wala syakka, tidak diragukan lagi, tidak dipungkiri, anna i'anata zawji li zawjatihi, bahwa bantuan suami kepada istrinya, wa takhfiful masyaqqati anha, dan mengurangi beban urusan rumah tangga darinya, a'zamil ma'ruf, adalah kebaikan yang terbesar. Masya Allah. Dan Nabi juga dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala subhanahu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wal baitu aula sahatit ta'awun wa haqqa mayadini bil birri wat taqwa. Nah, jika Allah mengajak kita untuk bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, maka rumah kita adalah ladang pertama dan utama dalam menghidupkan kerjasama pada hal kebaikan dan ketakwaan. Pertanyaan: bantuan seorang suami kepada istrinya, apakah ini merupakan kewajiban syariat? Wajib jika ditinggalkan berdosa, jika dilakukan berpahala, ataukah sunnah? Dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya, ini pertanyaan. Syekh mengatakan, na'am, khidmatul mar'ati li zawjiha fil jumlati wajibah inda jumhuril fuqaha. Ya, ketahuilah bahwasanya membantu, berkhidmat kepada istri, ya, itu masuk dalam kategori perkara yang wajib yang telah disepakati oleh atau kewajiban ini dalam pandangan kebanyakan para fuqaha, para ahli fikih. Tapi bihasabil urf, ini kembali kepada urf, kearifan lokal. Kearifan lokal. Kemudian lakin hada la ya'ni an yaqifa az-zawju mawqifa al-mutafarrij. Nah, tapi ini bukan berarti wah, ketika mendengar ini suami merasa kok begitu sih, wajib ya? Kenapa mesti wajib? Au yata'amal bimantiq, atau dia justru mengatakan ini bukan kewajiban saya, ini adalah kewajiban istri saya. Kenapa mesti kewajiban saya? Ini bukan urusan saya. Hadza laysa min sya'ni. Tidak, tapi kata Syekh, bal inna musa'adata zawji li zawjatihi, namun ketahuilah bantuan suami kepada istrinya itu artinya adalah pertama min husnil isyrah. Ini menunjukkan bahwa kebaikan, kebagusan suami itu dalam berumah tangga. Dan yang kedua, wa min kamalil muru'ah. Ini juga merupakan kesempurnaan marwah seseorang. Dan yang ketiga, wa min ittiba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bantuan kita kepada istri kita ini dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Nabi sebagai panutan kita. Wa min a'zami asbabi ziyadatil mahabbati baina zawjain. Dan ini juga menjadi sebab bertambahnya rasa cinta di antara pasangan. Dalam hal ini para salaf kita banyak punya perkataan-perkataan berkaitan dengan bagaimana seorang suami mesti membantu kerja-kerja istrinya di rumah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, kanu para sahabat dahulu ya'udduna khidmatar rajuli li ahlihi minat tawadhu. Memandang bahwa suami yang membantu pekerjaan istrinya di rumah itu di antara ciri-ciri tawadhu, kerendahan hati. Itu satu. Kemudian sebagian salaf juga mengatakan man min tawadhu'ir rajuli fi baitihi man tawadha min tawadhu'ir rajuli fi baitihi rafa'ahu Allah fi qulubi ahlihi rafa'ahu Allah fi qulubi ahlihi. Man tawadha'a fi baitihi, siapa yang merendahkan dirinya di dalam rumahnya, suami yang merendahkan dirinya di dalam rumahnya, artinya membantu urusan pekerjaan dan meringankan pekerjaan istrinya di rumahnya, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dalam hati istrinya dan anak-anaknya. Wahada wallahi musyahad. Kata Syekh, ini suatu perkara yang selalu kita dapatkan. Fazawjul ladzi yush'iru zawjatahu annahu syarikun la mutasallitun tubadiluhu zawjatu ihtiraman bimithlihi bal adha'afan. Suami yang menjadikan istrinya itu sebagai teman seiring sejalan, syariku hayati, teman dalam kehidupannya, saling membantu, meringankan beban bersama, maka dia akan mendapatkan penghormatan dan juga mendapatkan kasih sayang yang berlipat-lipat dari istrinya itu. Dan juga di sana ternyata ada perkara-perkara yang mudah dilakukan, namun itu membantu istri untuk menyelesaikan segudang pekerjaan dia. Terkhusus ketika istri itu merasa capek atau stres dengan banyaknya pekerjaan di rumahnya. Maka suami harus yang pertama kalimatut thayyibah, mengucapkan kata-kata yang baik. Suami pulang dari kerja disambut dengan ceria oleh istrinya, kemudian melihat banyak pakaian kotor, banyak piring-piring yang belum dicuci, tapi suami tidak membantu. Justru dia mengambil HP, sibuk dengan HP. Nah, ini tak boleh. Jadi mesti dia bertanya, apa yang mesti saya bantu? Atau tanpa bertanya, dia yang membereskan. Kalimatut thayyibah atau musa'adah basithah. Kalau yang tadi itu kalimatut thayyibah, memuji, menyabarkan dia, atau menawarkan bantuan, apa yang mau saya bantu. Atau tanpa itu, langsung membantu, meskipun bantuannya sedikit, kecil. Atau musyarakah sadiqah. Ketika istri sedang mencuci, ya kita datang di sampingnya untuk membantunya, meskipun hanya dengan duduk di sampingnya atau bercanda dengannya atau menimbahkan air untuknya. Ya, ini kata Syekh sangat membantu. Takunu ablagu min alfi kalimati hub. Ini lebih cepat sampai ke hati istri kita daripada 1001 kata cinta. Wa tuhawwilu ta'ba ila tuma'nina, dan merubah rasa capek menjadi ketenangan. Wa dhaghtu ila sakinah, dan rasa tertekan
berubah menjadi as-sakinah, rasa ketenangan, kedamaian. Sebagai penutup, ayyuhal azwaj, wahai para suami, dan saya juga seorang suami. Ya, ini muhadarah untuk saya juga. Innar rujulata laysa fil awamir faqat. Kelaki-lakian atau sejatinya laki-laki itu, sejatinya seorang suami itu bukan pada perintah saja. Walal qiwama fi raf'is saut. Bukan juga qiwamah itu ditampilkan dengan meninggikan suara. Bal ar-rujulatul haqqa fir rahmah. Tapi rujulah, kelaki-lakian itu ditampilkan dengan atau pada sifat rahmat, kasih sayang. Wat tawadu, rendah hati. Wa tahammulil mas'uliyah, dan mau memikul beban bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu Allah menjadikan dari diri kita, pasangan kita, istri kita, dari diri kita. Sebagaimana kita bertingkah kepada dia, maka dia juga akan bertingkah kepada kita seperti itu. Kenapa? Karena dia dari diri kita. Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara pasangan-pasangan itu rasa cinta dan rasa kasih sayang. Allahumma alif baina qulubil azwaj waj'al buyutana buyuta sakinatin wa mawaddatin wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang bertanya. Saya bacakan saja ya. Bagaimana dengan suami yang semua urusan diserahkan ke istrinya? Baik itu urusan biaya pendidikan anak, perhatian, jenguk anak di pondok, semua diserahkan ke istrinya sampai istri merasa lelah. Kebutuhan anak semua diserahkan ke istrinya, apalagi diminta biaya, mengatakan tidak ada uang. Akhirnya istri lagi yang berupaya memenuhi kebutuhan anak. Jadi dengan keadaan ini, Ustadz, seorang istri sampai kecapean dan tidak sanggup, terlalu capek Ustadz. Bagaimana sikap seorang istri mengatasi hal seperti ini? Terlalu capek Ustadz. Apakah suami seperti ini dikategorikan suami yang zalim? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu bihim ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para kaum lelaki itu qawam. Tadi kita sudah sebutkan tentang qiwam ya. Qiwam itu atau qawam itu ketika ada kesalahan dia yang betulkan. Ketika ada beban, dia orang pertama yang memikulnya. Itu qiwam, laki-laki, diserahkan kepada laki-laki. 'Alan nisa. Ini bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ini kembali kepada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan sebagai kodrat insani bagi setiap laki-laki dan perempuan. Dan wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dari apa yang telah mereka infakkan dari harta-harta mereka kepada istri-istri mereka. Nah, sehingga kewajiban memberi infak, memberi nafkah,
itu dari suami, bukan kebalikan. Mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau seperti ini misalkan ya, terjadi seperti itu, istri justru yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mencari sana sini, sementara suami sama sekali tidak membantu istrinya, maunya senang-senang saja. Ini suami yang tidak tahu diri, atau suami yang apalah bahasa kasarnya itu mokondo ya. Seperti ini tak boleh. Justru seorang suami harus mempertahankan harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang bernilai, sebagai seorang yang punya harkat dan martabat, yang di pundaknya diberikan kewajiban untuk keluar mencari nafkah dan untuk menafkahi anak istrinya. Nah, namun jika hal itu tidak seperti yang diinginkan, maka jelas ini adalah bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Dan hal ini terjadi pada, ya kita katakan ya, sebagian atau banyak dari rumah tangga yang ada, di mana perempuan menjadi tulang punggung. Ini kalau dilihat, kecuali suami ini sudah berjuang ke sana kemari mencari, tapi ternyata ya Allah hanya memberikan dia segitu saja. Sementara istrinya punya jabatan, istrinya punya kekayaan dan seterusnya. Atau suami ini telah menghibahkan dirinya untuk berdakwah atau memberi kuliah dan seterusnya, dan dari situ dia mendapatkan nafkah yang hanya sedikit. Sementara istrinya bekerja di kantor dan seterusnya dan punya apa yang banyak. Namun meskipun demikian, dia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya itu sesuai kesanggupan dia. Kecuali jika ada kesepakatan di antara keduanya bahwa berapapun yang kamu berikan sebagai nafkah itu saya terima, dan untuk urusan rumah tangga kita ya pakai saja gaji saya atau gaji istri, maka ini tidak mengapa. Wa amruhum syura, ini perkara-perkara yang masuk ke dalam ya kesepakatan di antara pasangan suami istri. Adapun suami yang berpangku tangan dan menyerahkan semuanya kepada istri, ini adalah satu bentuk kezaliman. Wallahu taala a'lam. Saya Ustaz, syukran jazakallah khairan. Mohon maaf Ustaz, tadi keluar Zoom-nya, qadarullah. Ya tadi mau menutup sesi pertama, tetapi Zoom-nya qadarullah keluar, jadi tidak sempat. Juga mohon maaf pemirsa, tadi pertanyaan-pertanyaan sebelum saya terlempar dari Zoom kayaknya terhapus. Ya silakan dikirimkan ulang. Saya baca yang dari atas ya. Dari saat saya masuk kembali di Zoom ini melalui perangkat tablet. Pertanyaan yang paling atas dari saudari Amatullah, ya, saudari Amatullah. Bismillah. Pertanyaannya Ustaz, mohon nasihatnya untuk menguatkan istri menerima suami, di mana suami ini kepada anak dia sangat royal, ya, dia suka menyenangkan anak. Sedangkan untuk istrinya dia banyak pikirnya. Dia selalu berpikir panjang untuk memberikan sesuatu ke istri atau membahagiakan istri. Apakah mungkin karena istrinya juga memiliki penghasilan seperti dia, sehingga dia seperti itu? Padahal penghasilan istri banyak digunakan untuk membayar biaya sekolah, kebutuhan dapur, dan tidak pernah ia habiskan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ya, tetapi suami ini penghasilannya ya dia lebih senang untuk membahagiakan anak saja, ya, jarang menyenangkan istrinya dari penghasilan dia. Mohon nasihatnya Ustaz untuk katanya menguatkan sang istri menerima suami yang seperti ini. Baik. Itu kembali kepada penjelasan yang baru saja saya jelaskan itu, bahwasanya
kewajiban nafkah itu adalah pada suami, bukan kepada istri. Namun jika keduanya telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah saya sebutkan tadi, maka dalam hal royal ini perlu ada jilsah, perlu ada duduk berembuk antara suami istri dan menjelaskan ya, apa yang mesti mereka lakukan. Apalagi kalau misalkan anaknya itu perempuan ya, terkadang juga ada sedikit kecemburuan dalam diri istri melihat bahwa ada tandingannya, Tapi kalau pada kasus yang disebutkan tadi, bos, untuk anak dia begitu royal, sementara untuk kebutuhan istri yang menjadi kewajiban, sama juga dengan kewajiban dia menikahi anaknya, maka ini adalah suatu kesalahan. Perlu dia disadarkan, diberi edukasi bahwa itu adalah satu kesalahan. Ya, perhatikan istrimu, maka istrimu akan memperhatikan. Anak yang kita besarkan akan meninggalkan kita, sementara istri akan selalu bersama kita sampai menua. Anak-anak kita akan menjalankan hidup mereka sendiri-sendiri. Mereka akan keluar dari rumah kita dengan kehidupan mereka masing-masing. Mereka akan berkeluarga dan seterusnya. Dan yang menemani kita hanyalah pasangan kita sampai kita tua. Jadi jangan kita menyepelekan istri kita, apalagi di masa-masa awal seperti ini, karena dia akan menjadi bola salju yang selalu menggelinding. Nanti di masa tua baru dia pecahkan bola salju itu dan kita akan menyesal. Nah, jadi duduk dengan suami, nasihati dia, tapi jangan menggurui. Guru dia berpikir saja. Apalagi selama ini untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah, kebutuhan-kebutuhan anak itu dipenuhi oleh istri. Berarti dalam hal ini suami punya gaji, istri juga punya gaji, tapi istri lebih banyak menafkahkan daripada suami. Dan adapun jika suami yang memberi nafkah, maka dia lebih mendahulukan anaknya daripada istrinya. Dan ini suatu hal yang keliru dan salah berkaitan dengan qiwamah dan rujulah itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun bagi sang suami, sang istri, untuk sabar, berdoa, dan memberi nasihat. Baik itu secara langsung, duduk bersama, atau secara tidak langsung, ya, mencarikan video-video yang bermanfaat, buku-buku yang bermanfaat, tulisan-tulisan yang bermanfaat, lalu diberikan dan di-share kepada suami kita. Dengan begitu mungkin dia akan tersadar dan dia akan mulai memperbaiki dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, nampaknya ini pertanyaan-pertanyaan ya curahan hati seorang istri. Ya, kayaknya jawabannya mirip-mirip Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan dari peserta atas nama Aura. Panjang ya, mungkin kami persingkat. Keluhan juga suami yang bekerja sebagai guru di sekolah dari pagi sampai siang, kemudian lanjut lagi siang sampai dengan ba'da asar, atau mohon maaf, ba'da asar sampai jam 10 malam. Ya, jadi sibuk bekerja Ustaz. Istrinya mengajar juga dari pagi sampai siang, dan sisanya di rumah. Nah, dia mengeluhkan seorang suami yang jarang membantu istrinya atau membantu saat diminta saja, Ustaz. Ya, tidak ada inisiatif seperti itu. Suami mengatakan bahwa dia terlalu capek dan istrinya tidak pengertian. Padahal istri pekerjaannya hanya mengurus bayi sambil rebahan menurut suami. Nasihatnya Ustaz terkait dengan ini. Oh, apa nasihat-nasihatnya? Masya Allah, ya. Kayaknya hampir semua seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi seakan-akan ini gambaran hakikat yang benar-benar ada. Dan ini kembali kepada pengertian
saling mengerti. Ketika suami datang, disambut dengan gembira, siapkan makanan, ya beri pelayanan. Nanti ketika dia sudah selesai diberi pelayanan itu, baru bisik-bisik, mau bisa tidak bantu saya selesaikan ini. Tapi jangan ketika baru datang dari kerjanya, baru datang, ya mungkin dia masih pulang dari kantornya, dari sekolahnya membawa beban juga, langsung diperintahkan untuk bikin ini dan bikin itu. Itu tak bakalan dia lakukan. Tapi kalau dipenuhi dulu semua keinginannya, disambut dengan baik, disiapkan kopi, teh, ya, cemilan, bahkan dipijat-pijat kakinya, disiapkan air panas. Sudah selesai semuanya, baru ya, diajak untuk membantu. Itu diantara tipsnya. Ya, kemudian juga suami, ya, suami itu jangan juga mengatakan demikian. Ini perkataan yang sangat memikam, ya, lebih tajam daripada belati ini. Kata-kata seperti itu seakan-akan kita tidak menganggap perjuangan istri sama sekali. Kita menganggap remeh. Padahal kalau kita mau adakan perbandingan, siapa yang bangun lebih awal dan siapa yang tidur lebih akhir, siapa yang menjamin kebersihan rumah, kerapian rumah, siapa yang menjamin makan pagi, makan siang, makan malam, itu sudah disiapkan. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang jika sekiranya kita uangkan, wah itu sangat besar. Dan jika sekiranya kita jadikan pekerjaan cuma satu, yaitu rebahan saja, ini tidak masuk akal. Karena kalau dia rebahan saja, semua urusan dapur tidak jalan. Kalau dia rebahan saja, maka semua urusan kerapian rumah, kebersihan rumah itu tidak jalan. Tapi ternyata rumah rapi, dapur ada makanan disiapkan semuanya. Dan mungkin saat datang dia sedang capek-capeknya dan rebahan dengan anak-anak. Atau sekedar hanya menghilangkan kepenatannya dengan sedikit ya berbalas canda dan tawa dengan anak-anak. Mungkin seperti itu. Tapi kita yang datang dengan banyak masalah dari luar, kemudian melihat seperti ini, dan kita kehilangan kesabaran, dan juga setan meniupkan api, ya, menyulut api permusuhan, maka terjadilah seperti itu. Tapi sebenarnya yang ada hanyalah bagaimana kita bisa menempa diri menjadi orang yang lebih sabar lagi, lebih dewasa lagi, dan lebih pengertian lagi. Suami mengerti istrinya dengan segala kesibukannya, istri juga demikian mengerti suami dengan segala kesibukannya, dan masing-masing mencari cara-cara yang baik untuk bisa melerai atau bisa meleburkan kesibukan itu dalam satu nuansa keakraban di dalam rumah tangga, saling membantu, saling meringankan beban. Kalau misalkan datang suami kemudian dilepaskan pakaian, ditanya-tanya apa masalahnya. Kalau misalkan suami tidak suka seperti itu, ya biarkan. Datang, berikan sedikit senyum saja, siapkan tehnya, siapkan kopinya, pijat-pijat kakinya, biarkan dia dulu sibuk dengan kesibukannya. Setelah selesai, aman, damai, baru diajak. Begitu juga suami, ketika melihat istrinya rebahan-rebahan saja, bukan itu pekerjaannya, tapi mungkin itu rehatnya. Wallahu ta'ala a'lam, butuh pengertian saja. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya ya. Jadi penting juga ya, saling pengertian, saling memahami, dan termasuk nasihat dari Ustaz tadi untuk eh, mengkhidmah suami dengan baik, ya lalu setelahnya kita minta tolong, insya Allah. Itu kayaknya manjur itu Ustaz. Eh, Ya, istilahnya kita berikan kebaikan-kebaikan, nah tentunya suami langsung jatuh hati, Masya Allah, dan akan membantu sang istri. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Eh dulu dari peserta.
atas nama hamba Allah ya, dari hamba Allah ini nasihatnya terhadap istri-istri yang terpengaruh dengan konten TikTok, yang konten ini berisi standar-standar baru. Seorang istri, eh, potongan-potongan video tentang standar dirinya dan pasangannya, sehingga sangat mempengaruhi dalam rumah tangga. Kejadian ini terjadi di keluarga saya. Ya, istrinya setelah sering nonton konten-konten TikTok, akhirnya minta cerai terhadap suaminya dengan berbagai alasan. Ya, karena eh, salah terpengaruh, Ustaz. Kadang konten TikTok itu kadang menyesatkan memang. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk istri-istri yang sering scroll Baik, TikTok. kita mesti sadar ya, kita mesti sadar bahwa yang ditampilkan itu yang baik-baik saja. Yang ditampilkan itu yang baik-baik saja. Dan kita perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Terkhusus yang punya konten itu. Dia mesti bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tampilan yang dipoles dengan sejuta kebohongan di sana. Ya, kita mesti sadar juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna sa'yakum lasyatta, bahwa kehidupan kalian itu berbeda-beda, tidak satu rupa, tidak satu suasana, tidak satu kebahagiaan, tidak satu kesulitan, berbeda-beda. Dan tidak ada satupun keluarga, rumah tangga di muka bumi tanpa masalah. Itu mustahil. Karena jika tanpa masalah, maka tidak ada mawaddah, tidak ada warahmah, tidak ada sakinah. Karena hal-hal ini, sakinah, mawaddah, warahmah, ini muncul karena masalah. Ini hadir selalu karena masalah. Setiap ada masalah, kita mengingat kebaikan-kebaikannya, maka kita pun menjadi rahmah, kasih sayang kepada dia. Setiap ada masalah, kita ingatkan perjuangan-perjuangannya, maka kita pun semakin tumbuh rasa cinta kita kepada dia. Begitupun dia. Ketika ada masalah, dia ingatkan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Dia ingat kenangan-kenangan baik antara kita dengan dia. Maka dia pun semakin menjadikan dirinya sakinah untuk kita. Jadi jangan tertipu dengan konten-konten yang mengajak kepada seperti inilah kehidupan yang bahagia itu. Seperti itu dusta, bohong. Setiap orang punya cara-cara tersendiri untuk membahagiakan dirinya dan pasangannya. Dan jangan pernah berharap bahwa apa yang ditampilkan pada konten itu akan terjadi 100% atau persis seperti yang ada pada kehidupan rumah tangga kita. Itu tidak akan sama. Ukurannya, cita rasanya itu tidak sama karena Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sehingga kita mesti tahu dan sadar hal ini dan jangan menjadikan ini sebagai alasan di sebalik perceraian kita. Nah, ini kita bisa jatuh dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka dia dijauhkan dari neraka, dari surga. Dia dijauhkan dari surga, bahkan surga haram atas dirinya. Itu wanita yang meminta cerai karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jangan kita termakan dengan konten-konten ini dan hendaknya kita meminimalisir atau hijrah dari kebiasaan ini dan menghapus semua aplikasi-aplikasi yang mengajak kita untuk selalu melihat tampilan konten kehidupan orang-orang yang ideal, tapi itu semuanya dusta. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Semoga menjadi nasihat untuk kita semua ya, agar tidak cepat terpengaruh dengan konten-konten yang standarnya itu tidak jelas asalnya dari mana. Ya,
Lebih baik kita baca sirah, ya bagaimana meneladani, kalau laki-laki bagaimana meneladani Rasulullah SAW, serta para sahabatnya dan salafus saleh, dan untuk istri sebaliknya, kepada sahabiah-sahabiah, juga kepada eh, generasi-generasi terbaik dari kalangan umat kita. Syukran Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Eh, ya, banyak yang mirip-mirip ya, mohon maaf. Yang sudah mirip-mirip yang dijelaskan Ustadz mungkin kita tidak bacakan. Pertanyaan dari peserta atas nama Nurul Ustadz. Ini pertanyaan baru. Hafan Ustadz, mohon pencerahannya. Bagaimana dengan kasus ada mertua yang eh, ia menerapkan aturan bahwa anaknya, ya mungkin ini dari pihak istri yang bertanya, anaknya, suaminya ini wajib memberikan uang bulanan kepada mertuanya tersebut, kepada ibunya mungkin, dan jumlahnya pun ia menentukannya, mertua ini. Sedangkan pengeluaran keluarga saya juga banyak, Ustaz. Ya, bagaimana solusi yang bijaksana menghadapi mertua yang seperti ini? Baik, Masya Allah. Apakah selama ini kehidupannya semakin sulit ataukah bisa dilewati dan tidak ada kesulitan yang berarti? Karena pada dasarnya harta anak itu adalah harta orang tuanya. Karena anak itu sendiri adalah dari orang tuanya. Nah, dalam hal ini kita perlu bijak. Kita perlu bijak dan seorang anak juga perlu bijak. Dan juga ibu atau mertua dalam hal ini juga perlu bijak. Karena kehidupan mertua dengan kehidupan anak itu sudah sangat berbeda. Dan kebutuhan mereka juga sangat berbeda. Jika yang diminta oleh mertua itu sesuai dengan kebutuhannya, maka itu tidak masalah. Dan jika ada kelebihan, tapi kelebihannya itu tidak kelebihan yang hanya sedikit saja juga tidak masalah. Jika dia bisa memenuhinya dan juga bisa memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, maka ini adalah suatu keberkahan, satu kebaikan, satu bir. Ya. Apalagi ketika orang tuanya semakin tua. Karena pada dasarnya manusia itu kan dia akan menyimpan cita-citanya sampai dia tua. Bahkan sampai dia mati pun masih membawa cita-cita yang belum terpenuhi. Nah, ketika dia mendapati hal itu bisa dia dapatkan lewat anaknya, maka terkadang over dalam meminta. Anaknya yang perlu mensiasati hal ini, imma dengan menasihati orang tuanya itu, atau mengajak orang tuanya untuk berpikir tentang kondisi kekinian, kondisi keuangan dia, kondisi rumah tangganya, kebutuhan rumah tangganya, sehingga orang tuanya itu biasa sedikit mengekang keinginannya tersebut. Adapun jika yang diminta itu wajar-wajar saja dan tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga sang anak, maka ini merupakan suatu bakti. Dan kita mesti tahu bahwa ketika kita membantu orang tua kita di masa mereka masih bersama kita, maka keberkahan itu akan selalu menyertai kita. Berkah itu artinya meskipun sedikit dari harta kita, tapi segala kebutuhan kita terpenuhi, bahkan lebih. Nah, di antara arti dari keberkahan itu adalah kebaikan yang berkekalan dan bertambah. Nah, orang tua kita itu sumber keberkahan. Jika dia ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita juga. Dan ridhonya Allah kepada kita, itu akan Allah turunkan keberkahan, keridhaan, keberkahan, dan
keluasan, kemudahan dari segala dan dalam segala urusan kehidupan kita. Jadi jangan kita jadikan itu sebagai suatu rintangan, suatu hambatan atau suatu hal yang melampaui batasan syariat. Tidak, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan atau berbuat baik, bir pada orang tua kita, apatah lagi ketika mereka telah beranjak renta. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, orang tua itu di masa muda punya cita-cita, kemudian setelah menikah punya cita-cita. Tapi setelah tua, cita-citanya itu semakin dia pendam. Dan bahkan manusia itu pun sampai mati, masih banyak cita-citanya yang belum dia penuhi. Orang tua begitu tabiatnya. Semakin usianya panjang, angan-angannya, cita-citanya semakin besar. Dan terkadang permintaannya ya di luar nalar. Bukan di luar nulur, ya. Di luar nalar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, Masya Allah, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Uh, uh, ya, kita nampaknya sudah lewat pukul 10 Ustaz. Apakah dicukupkan? Walaupun masih ada beberapa pertanyaan. Oh, saya Tapi, kembalikan kepada host. ya, ya, ini pertanyaan mirip-mirip Ustaz. Hampir semua tentang keluhan suami yang tidak mau membantu pekerjaan rumah. Iya, jadi dia menganggap pekerjaan rumah itu adalah tugas sang istri. Ya, dia kerja pulang ya setelah itu rumah ataupun anak ya itu urusannya istri. Ini dua tiga pertanyaan mirip seperti itu. Eh, Mungkin nasihat terakhir ya Ustaz, mewakili semuanya itu. Ya, tentang mungkin ada yang baru masuk tidak sempat karena mirip-mirip pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tapi sebagai jawaban penutup mungkin pengingat dari Ustadz terkait dengan banyaknya suami yang seperti ini Ustadz, yang hanya fokus di luar, kalau pulang ke rumah ya pokoknya ya itu urusannya istri, dia tidak mau membantunya. Mohon nasihat penutupnya Ustadz. Ya, kepada para suami, ya, dan saya juga suami, ini untuk saya juga, bahwa membantu istri dengan sekecil apapun itu bantuannya, itu sangat berefek bagi kebahagiaan rumah tangga kita. Membantu istri bukan berarti yang menurunkan derajat kita di hadapan istri kita. Membantu istri bukan berarti wibawa kita hilang di depan matanya, tidak. Justru dengan membantu istri itu membahagiakan pasangan kita. Dengan membantu istri menghadirkan rasa cinta dalam rumah tangga kita. Membantu istri menghadirkan sunnah di dalam rumah tangga kita. Dan itu menghadirkan keberkahan. Karena setiap sunnah dihidupkan dalam rumah tangga kita, maka keberkahan akan menyelinap masuk ke dalam rumah tangga kita. Menjadi suami bukan berarti jadi raja yang hanya bisa memerintah dan melarang. Tahu meninggikan suara, mengarahkan suara, ya, memejamkan pandangan mata dan seterusnya. Bukan itu. Tapi bagaimana hati yang penuh tawadhu, rendah hati, yang penuh dengan kasih sayang, dan yang tetap menjaga kelanggengan rumah tangganya. Pada para suami untuk sering-sering membantu istri. Kalau tidak bisa dengan perbuatan, maka dengan puji-pujian. Ya, sering memuji istri kita, berikan kata-kata yang indah dan baik, dan lebih utama dari itu semua adalah perbuatan. Dia jawab tekan dalam perbuatan. Dan kepada para istri, jika ada suami yang tidak menafkahi, maka perlu diberi pengetahuan. Boleh jadi dia melakukan hal itu karena bawaan dari keluarganya,
atau karena unsur ketidaktahuan, atau karena merasa istrinya berkecukupan. Ini semuanya salah, karena qiwamah itu hak memberi nafkah itu pada suami. Jika ada suami seperti ini, sadarkan dengan cara-cara yang bijak, hadirkan ke majelis-majelis ilmu, eh, berikan dia link-link video-video yang bermanfaat tentang bagaimana menjadi suami yang menjadikan uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladannya, dan juga artikel-artikel yang baik untuk dia baca. Dengan demikian kita harapkan ada perubahan dalam rumah tangga kita, sehingga mawaddah, warahmah, serta sakinah itu bisa terwujudkan dalam rumah tangga kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang biasa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya juga kebersamaannya di malam hari ini. Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada Ustaz dan menjadikan apa yang disampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan, dan kepada pemirsa terima kasih juga atas kebersamaannya di malam hari ini. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.